Dulu, bikin program itu simple. Pilihannya paling cuma ada desktop dan web. Belum ada tuh aplikasi mobile, cloud computing, atau aplikasi IoT. Dan kalau bikin web, itu paling cuma ada web designer dan web developer aja. Belum ada front end, back end, full stack, apalagi DevOps. Jadi semuanya cukup sederhana. Tapi semua itu berubah ketika negara api menyerang. Jadi maksudnya berubah itu gimana? Nah, jadi kalau di dunia Avatar, negara api itu kan memecah belah begitu ya. Tapi kalau di dunia pemrograman saat ini, API atau API itu justru mempersatukan kita. Ya, membuat kita dapat terhubung satu sama lain. Jadi istilahnya kita bisa ngobrol dengan aplikasi lain. Nggak peduli yang bikinnya siapa, bahasa pemrogramannya apa, sistem operasinya apa, bahkan device-nya apapun kita nggak peduli. Ya, jadi API lah yang bikin kita terkoneksi satu sama lain. Jadi untuk mengetahui apa itu API, saat ini sangat penting sekali. Saya Sandika Gali dan kalian sedang menyaksikan video di channel YouTube Web Programming Unpas. Oke, jadi saat ini kita akan memulai sebuah seri baru. Serinya adalah mengenai bagaimana membuat sebuah REST API. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus paham dulu apa itu API atau Application Programming Interface. Karena saat ini istilah API ini banyak banget digunakan ya. Tapi saya yakin ada di antara kalian yang masih belum paham apa itu API, atau bahkan salah mengartikan API itu sebetulnya apa. Ya, jadi seperti istilahnya beginilah, kalau misalkan saya ilustrasikan seperti dengan database nih. Pasti saya yakin teman-teman sering banget mendengar kata database ini. Nah, sekarang saya tanya, kalau ini apa? Menurut kalian MySQL ini database atau bukan? Nah kan sebetulnya kalau kita ngobrol biasanya saya nanya database-nya pakai apa, terus dijawab pakai MySQL Pak. Nah karena kita udah biasa, kita menganggap istilah itu betul-betul aja. Ya padahal salah, MySQL itu bukan database, tapi disebut dengan DBMS atau Database Management System. Jadi definisinya sebetulnya salah, tapi karena terlalu sering kita gunakan jadi seolah-olah benar begitu ya. Kalau misalkan dua orang yang ngobrol ini sama-sama tahu bahwa sebetulnya MySQL itu bukan database, itu nggak apa-apa. Nah, sama juga seperti API. Ya, jadi kadang-kadang yang kita sebut dengan API itu kurang tepat karena API itu masih sangat global ya. Nah, makanya mulai dari video kali ini kita akan bahas dulu mengenai apa itu API. Gitu ya. Jadi sekarang kita lihat dulu definisi formal dari API ya. Ini saya dapatkan dari Wikipedia. Coba teman-teman dibaca dulu ya. Jadi katanya API atau Application Programming Interface itu adalah sekumpulan fungsi, subroutine, protokol komunikasi atau kakas atau tools ya untuk membuat perangkat lunak. Nah, jadi lihat teman-teman, definisinya sangat global sekali. Tapi coba sekarang kita lihat dulu mengenai satu kata yang ada di API ini, yaitu interface. Ya, apa itu interface? Coba kita lihat lagi definisinya ya. Interface atau antarmuka ini juga kadang-kadang kalian salah mengartikannya. Kalau misalkan ngomongin antarmuka, biasanya yang ada di pikiran kita itu langsung antarmuka aplikasi yang bisa kita sebagai user pencet, pilih begitu ya. Kalau web itu ada tombol, ada combo box, ada radio button, itu kadang-kadang kita sebut dengan antarmuka. Nah, tapi lebih dari itu, antarmuka adalah ini. Coba dibaca lagi. Bagian yang sama antara dua atau lebih komponen terpisah pada sebuah sistem komputer. Jadi ada dua komponen terpisah yang dia itu merupakan bagian yang sama ya untuk saling terhubung antara satu dan lainnya. Contohnya gini deh. Teman-teman pasti tahu ya ini apa ya? Ini adalah hardware dari komputer, salah satu hardware-nya. Ya ini kita sebut dengan motherboard ya. Pasti pernah lihat lah, teman-teman yang pernah bongkar komputernya itu pasti pernah melihat motherboard. Ini disebut dengan motherboard interface. Jadi tiap-tiap slot yang kalian lihat di motherboard itu adalah antarmuka. Gitu ya. Kenapa ada antarmukanya? Supaya kita nggak bingung kalau mau masang periperalnya. Ya, misalnya saya beli RAM. Nah, saya yakin saya nggak akan salah masukin RAM saya ke dalam motherboardnya. Kenapa? Karena hanya ada satu interface yang muat gitu. Benar nggak? Saya kalau beli prosesor, saya yakin nggak akan salah nempatinnya. Karena hanya ada satu interface yang muat. Gitu ya. Jadi slot-slot itu biasanya kita sebut dengan interface. Atau ada lagi ini disebutnya dengan network interface, atau kita sebutnya LAN card gitu. Ya untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Atau ada juga ini disebut dengan audio interface. Ya misalkan kalian mau colokin gitar listrik kalian ke komputer. Nah kan nggak bisa gitu aja ya. Butuh antar mukanya. Itu makanya
Kita butuh yang namanya interface, atau ini istilahnya sound card lah begitu. Agar dua bagian itu bisa saling terhubung. Paham ya? Dan ini yang kalian lihat baru namanya user interface ya, tapi lengkapnya GUI atau graphical user interface. Jadi misalkan kalian mau jalanin sebuah software, kalian nggak perlu lagi manual mencari di dalam komputernya, cukup menggunakan tombol misalnya. Ya, jadi ada antar mukanya. Begitu ya, jadi sederhananya antar muka itu seperti itu. Bisa diterapkan pada banyak hal di dunia komputer. Sekarang kita kembali lagi ke API ya. Jadi sekali lagi, dia adalah sekumpulan fungsi atau subroutine. Subroutine itu bisa kita anggap sebagai fungsi juga lah, biar gampang ya. Protokol komunikasi atau tools untuk membuat perangkat lunak. Ini kita lihat yang lebih detailnya. Jadi API dia adalah antarmuka juga, yang di dalamnya berupa kumpulan fungsi yang dapat dipanggil. Oleh siapa? Oleh program lain. Gitu. Jadi kayaknya, sadar atau tidak, saya yakin kalian pernah berinteraksi dengan sebuah API. Atau bahkan pernah membuat API yang sederhana. Cuman kalian nggak nyadar aja kalau itu adalah API. Nanti kita lihat ya. Terus, penerapannya bisa sangat luas. Salah satunya adalah di dalam bahasa pemrograman itu biasanya ada API-nya. Terus di dalam library atau framework juga itu ada API-nya. Lalu di dalam sistem operasi dan terakhir ada yang disebut dengan web API atau web service. Biasanya istilah dari API itu suka ketukar-tukar gitu ya. Jadi maksud kalian mungkin adalah membuat sebuah web service. Nah, tapi kalian menyebutnya API. Padahal API itu yang umumnya, sedangkan web service itu salah satu bagian di dalam API. Nah, bahkan web service sendiri itu masih umum. Salah satu jenis web service di dalamnya ada REST API. Ya, jadi kadang-kadang yang ada di pikiran kalian tuh REST API, tapi kalian nyebutnya API aja. Nah, nanti kita lihat masing-masing dari contoh penerapan ini seperti apa. Coba kita lihat yang pertama nih, API di dalam bahasa pemrograman. Coba kalian lihat di sebelah saya ini. Ini ada dua cara. Ini kalau kita pakai bahasa pemrograman PHP, ada dua cara kalau kita mau terhubung ke DBMS MySQL. Kita bisa menggunakan sebuah script yang namanya MySQLi, atau kita bisa menggunakan yang namanya PDO. Dua-duanya sama, berfungsi untuk connect ke MySQL. Nah, ini kita sebutnya API. Sebuah cara untuk menghubungkan dua buah program yang berbeda. Ya, jadi ini istilahnya adalah bagaimana kita koneksi ke database MySQL menggunakan dua API yang beda. Ya, mau pakai MySQLi boleh, mau pakai PDO juga boleh. Terus selanjutnya nih, masih di dalam bahasa pemrograman, kalau misalkan kalian pakai JavaScript, ya buat yang udah pernah belajar DOM pasti nggak aneh lah dengan ini ya. Kalau kita mau berinteraksi dengan halaman HTML kita, ada yang disebut dengan dokumen object model atau DOM. Untuk mengambil elemen di dalam DOM, kita bisa pakai satu metode di dalam JavaScript namanya query selector. Benar nggak? Nah, ini bisa kita sebut dengan API untuk mengakses elemen HTML yang ada pada DOM. Ya, jadi ini juga disebutnya API. Terus ada lagi misalnya kalian pakai CodeIgniter. Ya, kalau misalkan kalian pengen mengambil semua data dari tabel mahasiswa, kalian nggak perlu repot-repot nulisin sintaks SQL. Cukup panggil API-nya aja yang ada di CodeIgniter. Panggil this, db, get. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan API-nya CodeIgniter, yang kita gunakan untuk mengambil seluruh data mahasiswa. Begitu ya. Lalu ada lagi misalkan kalian pakai jQuery mau menggunakan teknologi Ajax. Nah, jQuery punya API-nya. Gitu ya. Jadi kalian nggak perlu nulisin manual lagi. Cukup panggil API-nya jQuery, biar nanti jQuery yang mengerjakan. Gitu ya. Jadi penerapannya bisa di bahasa pemrograman tadi, lalu di framework atau library. Atau bahkan di dalam sistem operasi. Ya, misalnya nih, di Windows ada API-nya. Kalau mau menjalankan service utama, ada yang namanya kernel. Mau menjalankan grafik device interface, ada namanya Win32. Nah, kalau kalian pernah iseng-iseng bongkar file Windows, terus nemu file-file seperti ini, itu adalah API-nya. Dan lain sebagainya ya, API-API yang ada di dalam sistem operasi. Kalau kalian yang pakai iPhone, di dalam iOS-nya, sistem operasi iPhone-nya, jika kalian mau terkoneksi dengan kontak yang ada di handphone kalian, ini pakai sebuah metode yang namanya cnMutable contact. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah script-script untuk terhubung ke dalam sistem operasi iOS. Ya, ini kita sebut juga dengan API. Di Android juga sama, ada caranya atau ada API-nya untuk connect ke kontak misalnya. Paham ya? Dan yang terakhir, salah satu contoh dari API adalah Web API
atau yang sering disebut dengan web service. Ya, dan di dalamnya biasanya ada dua, bisa pakai SOAP atau Simple Object Access Protocol atau REST, Representational State Transfer. Nah, ini REST ini yang akan kita bahas di seri ini. Gitu ya. Jadi saya pengennya sebelum kita masuk ke dalam REST-nya, kita pelan-pelan dulu deh pahami tiap-tiap terminologinya, definisinya, supaya kalian nggak salah lagi nanti nyebutnya. Ya, jadi web service atau web API ini adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dibuat untuk mendukung interaksi lah ya, saya sebutnya begitu ya, antar dua aplikasi yang beda melalui jaringan. Nah, biasanya nanti jaringannya kita gunakan HTTP protokolnya. Gitu. Nanti selama pertukaran datanya lewat HTTP, itu kita bisa buatkan sebuah web service di tengah-tengahnya. Begitu teman-teman ya. Jadi nanti dengan web service ini kita bisa membuat ini. Kayak ini lihat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian saat ini hanya bikin web application aja, yang langsung connect ke DBMS-nya MySQL misalnya, nah nanti dengan menggunakan web service, kalian bisa bikin aplikasi-aplikasi lain. Nggak peduli bahasanya apa, nggak peduli pakai teknologinya apa, sistem operasinya apa, kalian bisa tetap terkonek ke datanya. Ya tidak secara langsung, tapi melalui web service. Gitu ya, dan spesifik nanti web service yang akan kita buat adalah REST API. Begitu ya teman-teman ya. Jadi harusnya sampai sekarang kalau misalkan ada yang nanya apa itu API, ya minimal kalian udah bisa jawab lah ya, bahwa sebetulnya API itu luas penerapannya, yang secara spesifik yang akan kita buat nanti REST API. Tapi kalau misalnya kalian ngobrol itu dua-duanya udah sama-sama tahu, ya sekarang nyebut API nggak apa-apa. Ya walaupun yang kalian maksudkan adalah REST API. Apa yang harus kalian pelajari dulu? Ya supaya nggak kaget nanti ngikutin seri ini. Yang pertama, kalian harus paham dulu mengenai JavaScript dasar. Oke, terutama kalian harus paham mengenai konsep objek di dalam JavaScript. Kenapa? Karena kita nanti akan bekerja dengan JSON. JSON itu kan tadi singkatannya JavaScript Object Notation. Jadi sebenarnya dia adalah objek gitu. Makanya kalian harus paham dulu, objek itu apa. Terus selanjutnya kalian harus paham juga mengenai DOM. Oke, karena nanti kita akan menggunakan Ajax untuk berinteraksi dengan JSON-nya atau bahkan dengan API-nya. Nah, tentu saja kalian harus paham dulu mengenai DOM. Gitu ya. Jadi saran saya silahkan di channel ini udah ada playlist yang membahas mengenai ini. Mungkin nanti saya simpan linknya di deskripsi, atau kalian cek aja tombol i yang ada di atas kanan videonya, ditonton dulu aja. Dan juga kalian harus belajar mengenai PHP. Yang harus kita siapkan untuk mengikuti seri ini, yang pertama adalah tentu saja kode editor. Kita nanti akan pakai Visual Studio Code ya, jadi silakan kalau yang mau bareng, diinstal dulu aja Visual Studio Code-nya. Terus web server, ya simple aja, kalian boleh pakai Exam. Mau pakai yang lain juga boleh ya, silakan. Terus browser, kita pakai Google Chrome. Dan yang terakhir, nah ini nih yang harus kalian install adalah sebuah API Testing Tools. Jadi ini adalah sebuah software untuk mengirimkan request dan menerima respon melalui protokol HTTP. Ya, silakan kalian cari sendiri software yang namanya Postman, ya dicoba di-download terus diinstal aja, atau ada software yang namanya Insomnia. Nah, sekarang gimana kalau kita mulai dengan melihat definisi dari REST API itu sendiri? Ya, apa sih definisi formalnya? Nah, ini teman-teman, silakan dilihat ya. Jadi katanya REST API itu adalah gaya arsitektural perangkat lunak yang di dalamnya mendefinisikan aturan-aturan untuk membuat sebuah web service. Teman-teman bisa lihat yang lebih detailnya di Wikipedia-nya. Jadi sebetulnya REST API itu adalah sebuah style ya, atau gaya ngoding aja. Jadi sebetulnya bukan aturan baku ataupun standar. Jadi kalau misalkan nanti kalian nggak mengikuti semua aturan yang ada di dalamnya, sebetulnya REST API-nya masih tetap bisa dibuat dan jalan begitu ya. Tapi nanti kita lihat apa yang akan terjadi ketika kita nggak mengikuti semua aturan yang ada di dalamnya. Gitu ya. Jadi aturan-aturannya untuk membuat web service atau web API ya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ilustrasi ini di video intro kita sebelumnya, itu REST API itu yang ada di tengah ini ya. Nah, nanti kita akan cari tahu gimana sih aturan untuk membuat yang ada di tengahnya ini. Atau kalau misalkan kalian lihat lagi ilustrasi lain dari API, biasanya nemu gambar ini. Ya, teman-teman coba lihat nih. Jadi, kalau misalkan kalian punya aplikasi yang kalian akses lewat browser, kalau kalian kirim request-nya melalui internet, nah nanti, kalau misalkan kita terhubung ke API, nah kita akan cari tahu gimana bikin yang kotak di tengah-tengah ini. Jadi nanti aplikasi yang kalian buat itu akan berbeda dengan aplikasi yang dibuat oleh orang lain yang sebelah kanan ini. Ya, nanti kita lihat detailnya.
Ya, tapi intinya dari sini kita udah bisa lihat bahwa istilah dari API itu dan REST API itu sering bertukar ya. Jadi mulai dari sekarang kita asumsikan aja karena kita udah sama-sama tahu apa definisi dari API. Ya, kita anggap aja kalau saya nyebut API itu udah pasti REST API lah. Oke ya teman-teman, jadi kita sepakat dulu. Nah, selanjutnya kita coba lihat sebuah ilustrasi yang mungkin aja kalian sering alami nih ya. Jadi saya akan ambil contoh sebuah aplikasi yang mungkin kalian sering banget pakai, yaitu Traveloka. Ya, jadi kalau kalian tahu, Traveloka ini adalah sebuah aplikasi di mana di dalamnya kita bisa melihat ataupun mencari bahkan memesan tiket pesawat, tiket kereta api, hotel, dan lain sebagainya, banyak banget ya. Nah, tapi sebetulnya si Traveloka ini dia hanya mengumpulkan data-data dari berbagai macam perusahaan. Ya, mungkin perusahaan penerbangan, perusahaan kereta api, hotel. Ya, karena sebetulnya Traveloka sendiri nggak punya hotel kan ya. Jadi hotelnya pasti punya orang lain, pesawatnya juga pesawat perusahaan lain. Mungkin teman-teman ada yang pernah memesan tiket AirAsia menggunakan Traveloka. Benar nggak? Tapi teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya AirAsia itu punya websitenya sendiri, bahkan punya mobile apps-nya sendiri, yang kita bisa memesan tiket lewat situ. Ya, jadi sebetulnya AirAsia punya kan aplikasi sendiri gitu ya, di mana dia pasti punya database di dalamnya. Oke, ini lepas dari Traveloka dulu ya. Nah, si aplikasinya akan berinteraksi dengan database-nya. Ya, kalau kalian mau mesen tiket pesawat, tapi kan khusus hanya AirAsia saja. Begitu pula dengan Garuda misalkan. Garuda juga punya aplikasinya sendiri, database-nya sendiri. Ya, kita bisa mesen langsung ke Garudanya. Lalu misalkan PT Kereta Api. Sama juga ya, kita bisa mesen tiket kereta api langsung ke websitenya. Nggak ada masalah, gitu ya. Nah, sekarang kita tahu di dalam Traveloka ini kita bisa memesan semua tiket pesawat dan kereta api ya. Mau itu AirAsia, Lion Air, Garuda, atau apapun. Benar nggak? Nah, ini kalian tahu nggak yang terjadi gimana? Apakah Traveloka itu langsung menghubungkan aplikasinya ke database AirAsia misalnya? Kira-kira gitu nggak? Jelas tidak ya. Jadi nggak mungkin Traveloka tuh langsung connect ke database-nya AirAsia. Ya, jadi agak bahaya juga kalau orang lain punya akses langsung ke dalam database kita. Meskipun kita kasih hak akses yang terbatas. Ya, jadi nggak mungkin. Nah, terus gimana dong kok Traveloka bisa dapat datanya AirAsia? Nah, itu karena AirAsia punya sebuah API atau web service yang bisa diakses oleh orang lain. Itu silakan kalau misalkan mau data penerbangan kami, silakan akses ke API kami. Ya, nanti kita diperbolehkan mengakses. Jadi Traveloka minta datanya lewat API. Nanti dari API baru minta ke database-nya. Sama juga dengan aplikasi yang lain. Garuda punya API, PT Kereta Api juga punya API. Ya, jadi sehingga Traveloka ini ngumpulin tuh data-data lewat API itu. Nah, atau contoh kasus yang lain nih, ini yang sering terjadi juga, kita lihat di e-banking. Misalnya saya ambil contoh Mandiri deh. Kita bisa transfer antar bank. Jadi kita bisa transfer tidak hanya ke rekening Mandiri itu sendiri, tapi juga ke bank yang lain. Nah, sekarang bayangin, Mandiri sudah punya sistem sendiri, misalkan Bank BNI juga sudah punya sistem sendiri. Nah, dua sistem ini nggak mungkin saling terhubung langsung. Nah, masing-masing dari sistem ini butuh sebuah API. Nah, makanya sekarang kita bisa transfer ke banyak bank seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, ini bank-bank ini semuanya pasti punya API sendiri-sendiri. Karena nggak mungkin secara langsung Bank BCA bisa tahu siapa aja nasabahnya Bank BNI, begitu pula sebaliknya. Paham ya? Jadi semua bank ini pasti punya API. Yang lain, misalnya kita mau beli voucher HP, mau beli pulsa, bisa lewat e-banking. Nah, jadi ini yang terjadi adalah Mandiri contohnya, dia akan terhubung ke server API-nya Telkomsel misalnya. Ya, jadi semua provider pasti punya API-nya juga. Lalu kalau mau beli token listrik misalkan. Nah, kalau udah gini gimana? Artinya PLN pasti punya API juga. Bener nggak? Ya. Sama ketika kita mau bayar macam-macam, sekarang gampang banget. Kenapa gampang? Karena sekarang semua punya API. Jadi API itu ada di mana-mana. Bisa diakses oleh siapapun. Benar ya? Nah, sekarang coba kira-kira alasannya kenapa? Kenapa semuanya punya API? Apakah karena kemudahan, supaya kita gampang kalau mau ngapain? Atau karena uang? Ya, jadi ini bisa dijadikan sebagai bisnis. Ya, coba sekarang bayangkan teman-teman ya, kalau misalkan saya mau transfer dari Bank Mandiri ke BNI aja. Itu kan ada biaya transfer antar bank kalau lewat e-banking. Kalau nggak salah saat ini Rp6.500. Satu kali transfer e-banking. Nah, sekarang bayangin sehari ada berapa orang yang transfer.
Ini secara kasar ya, secara umum aja teman-teman udah bisa lihat bahwa kalau kita mau mengakses API, di satu sisi memudahkan, di sisi lain itu bisa dijadikan sebagai bisnis. Oke? Kebayang ya, API sekarang ada di mana-mana. Nah, sekarang kalau kita mau mengilustrasikan REST API itu seperti apa, ini ada animasi yang paling populer yang ada di YouTube ya, teman-teman bisa lihat linknya ada di sini, atau nanti saya simpan di deskripsi. Jadi API itu bisa kita anggap sebagai kegiatan yang ada di restoran. Ya, jadi kita sebagai customer itu bisa dianggap sebagai klien yang merequest ke REST servernya. Jadi, si waiternya itu bisa kita anggap sebagai API. Ya, sebagai jalur penghubung antara kita sebagai customer dan dapur untuk memproduksi makanan yang kita pesan. Lalu, menu, ya kan pasti di restoran tuh ada menu ya. Nah, itu kita bisa bayangkan sebagai REST API. Jadi aturan-aturan pemesanannya itu ada di menu. Kenapa ada menu? Supaya customer nggak bisa sembarangan mesen sesuatu yang dia mau gitu. Walaupun sebenarnya memungkinkan. Ya, contohnya, kalian datang ke Pizza Hut, terus kalian pengen telur mata sapi. Bisa nggak? Kalau di menu nggak bisa. Tapi saya yakin koki yang ada di Pizza Hut bisa bikinin kita telur mata sapi. Ya, tapi karena di menunya nggak ada, ya jadinya nggak bisa. API juga gitu. Sebenarnya bisa aja kita connect langsung ke database orang lain gitu. Nah, tapi kan nantinya bahaya. Jadi, tidak memungkinkan. Ya, jadi REST API bayangkan sebagai menu. Lalu ilustrasinya gini. Pada saat kita datang, mau mesen, kita panggil waiternya kasih menu. Lalu, waiters mencatat pesanan kita. Ya, ini kita akan melakukan sebuah request. Kalau kita udah mesen, lalu udah dicatat, maka waitersnya akan mengirimkan pesanan kita. Dia akan merequest pesanan kita, dan kalau pesanan kita sudah siap, dia akan merespon, mengembalikan pesanan kita, sehingga nyampe ke kita. Itu yang terjadi di restoran, dan ilustrasi itu mirip dengan API. Jadi API bisa kita anggap sebagai penghubungnya, lalu REST API itu aturannya. Ya, menunya tadi ya, aturannya, lalu ada request dan respon, kita request, lalu dapur merespon melalui perantara API. Nah, terus data yang dikiriminnya, kalau kita pesankan makanan ya, kalau di restoran tadi, kalau REST API, itu hampir selalu JSON datanya. JavaScript Object Notation. Gimana? Paham nggak ilustrasinya? Itu ya, jadi bisa kita anggap sebagai restoran. Nah, sekarang kalau kita lihat REST API itu seperti apa? Coba ya, kita lihat dulu. Jadi yang pertama dia singkatan dari Representational State Transfer. Lalu, dia adalah gaya perancangan atau disebut juga architectural style. Terus dia juga merupakan sebuah arsitektur yang stateless, tidak ada state-nya. Nah, apa itu stateless? Nanti di belakang kita bahas ya. Kita simpan dulu aja di sini. Terus diciptakan oleh seseorang yang namanya Bapak Roy Fielding. Ini hasil dari disertasi S3-nya. Dan disertasinya itu dia publish, bahkan kita bisa baca. Nah, jadi teman-teman, saran saya kalau tertarik dengan REST API ini, terutama buat kalian yang mau melakukan penelitian, skripsi, tugas akhir, ini saran saya dibaca karena detail banget ya. Nanti linknya saya simpan di deskripsi video ini. Ya, jadi si Bapak Roy Fielding ini hampir sama kayak Bapak Tim Berners-Lee ya. Dia yang bikin segala sesuatu yang ada di internet ini. Ya, jadi sangat berjasa sekali. Terus protokolnya hampir selalu menggunakan HTTP. Ya, bahkan kita anggap sekarang dia pakainya HTTP lah gitu ya. Dan REST API ini memungkinkan agar interaksi itu terjadi antara mesin dengan mesin. Nah, maksudnya gimana? Nanti kita bahas lebih detail. Pokoknya intinya, kalau kita ngakses web itu kan user dengan server kan. Manusia dengan mesin. Nah, kalau REST API ini, mesin dengan mesin. Makanya perilakunya nanti sedikit berbeda. Oke ya, itu ya singkatnya penjelasan dari REST API. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita akan bahas dulu mengenai bagaimana kita mengakses sesuatu di internet, ya, di dalam protokol HTTP. Oke, karena tadi REST itu hampir selalu menggunakan HTTP, kita harus paham dulu bagaimana web itu bekerja. Oke, kita lihat ya. Jadi kita akan bahas dulu mengenai Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang memungkinkan kalian setiap hari buka Facebook, buka Twitter, buka Google, yaitu protokol HTTP. Coba sekarang saya kasih pertanyaan. Kalian tahu nggak apa yang terjadi ketika kalian mengetikkan www.google.com di browser terus pencet enter gitu ya. Kalian ngetikin URL di sini. Itu kan gampangnya gini, ketik google.com enter, tiba-tiba browser kalian tampil halaman utama Google. Kan gitu ya. Tapi di belakang layar apa yang terjadi? Coba kita lihat dulu.
Jadi, kita itu menuliskan sesuatu yang disebut dengan URL, Uniform Resource Locator. Ya, jadi ini kalau saya terjemahkan secara langsung, dia adalah sebuah alamat untuk mengakses sumber daya atau resource. Sumber daya itu bisa macam-macam. Bisa halaman HTML, bisa gambar, bisa script, bisa CSS. Ya, pokoknya apapun yang kita akses di halaman web, itu kita sebut dengan sumber daya. Oke? URL definisinya adalah alamat dari sebuah resource, tadi sudah saya bilang ya, yang dapat kita akses di internet. Terus contohnya gini lah, kalian udah hafal ya. Jadi ada protokolnya dulu, HTTP atau HTTPS, lalu www, nama domainnya apa, / nama filenya apa. Walaupun sebenarnya kalian jarang banget nulis index.php-nya ya. Benar nggak? Padahal sebenarnya di belakang layar yang kita akses tuh file ininya. Meskipun kalian cuma nulis facebook.com enter. Ya, karena ini resource-nya. Atau kalau kalian buka website lain, ini resource-nya, sama aja. Contoh yang lain, kalau mau ngakses gambar atau ngakses CSS. Itu pokoknya ujungnya pasti selalu resource. Meskipun kita bisa ubah perilakunya kalau kalian pakai CodeIgniter misalnya ya, menggunakan fitur mode rewrite, pakai file htaccess. Nah, bisa aja perilaku URL-nya berubah. Tapi intinya, yang kita akses pasti selalu resource atau sumber daya. Oke, sip ya? Karena memahami perilaku dari URL ini nantinya penting. Oke, sekarang kita kembali ke kasus kita nih, ke google.com. Pada saat kita ngetik google.com, enter, halaman Google tampil. Ketik facebook.com, enter, halaman Facebook tampil. Di belakang layar yang terjadi tuh kayak gini. Jadi kita user, buka laptop atau buka komputer, buka PC gitu ya, ngetik sesuatu lewat browser. Mozilla, Google Chrome, Opera, dan lain sebagainya. Ngetik google.com, itu artinya dia ngirim ke server punyanya Google. Nah, jadi kita mengirimkan request. Nah, kalau requestnya sukses, maka server akan mengembalikan respon. Dan biasanya berupa HTML. Kenapa HTML? Karena yang minta manusia. Ya, manusia butuh teks, gambar, warna, sesuatu yang menarik dan interaktif gitu ya. Karena kita manusia. Kita bisa baca, kita bisa memahami konteks, dan lain sebagainya. Request ini dikirimkan menggunakan metode GET. Ya, pasti udah nggak aneh dong ya. Ngetik sesuatu, enter, itu GET. Kita minta sesuatu. Oke, paham ya sampai sini? Tapi kita juga bisa menggunakan sebuah form. Ya, kalian pasti sering nemu form, login, form registrasi, atau form apapun lah. Ya, misalkan, kalau kalian ngikutin video di channel ini, pasti pernah nemu form tambah data mahasiswa. Oke, kalau nemu form seperti ini di belakang layar, itu sama aja. Kita mengirimkan request ke server. Tapi kali ini, beserta data yang ada di dalam form dikirimin. Nah, nanti servernya menerima data itu lalu mengembalikan responnya. Berupa HTML, apakah data berhasil ditambah atau gagal. Dan ini, teman-teman pasti udah bisa nebak, sekarang requestnya bukan lagi get. Tapi apa? Post ya. Jadi ada dua, ada get, ada post. Itu kalau kita ngakses website biasa. Manusia ngakses website. Nah, sekarang kalau contoh ini kita persempit lagi, ini kan global ya. Mau websitenya apapun, sama lah kayak gini. Sekarang kita persempit dengan kasus yang sudah pernah kita buat di channel ini. Bikin pengelolaan data mahasiswa pakai CodeIgniter. Ilustrasinya gimana? Kita lihat. Jadi kita punya aplikasi CI, ya CodeIgniter. Kita punya server. Meskipun yang terjadi adalah web server dan MySQL-nya atau database servernya itu ada di laptop kita yang sama dengan laptop yang akses CI-nya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita anggap terpisah aja ya. Jadi yang terjadi adalah begini. Coba teman-teman lihat. Kalau kita ngakses localhost /ci app /mahasiswa, ini artinya kita mau mengambil seluruh data mahasiswa. Jadi CI app-nya nge-get ke server seluruh data mahasiswa. Masih ingat ya? Kalau kita ngakses URL yang ini, localhost CI app mahasiswa detail /12, ini artinya saya mau mengambil detail dari mahasiswa yang ID-nya 12. Coba kalau begini, apa? Ini artinya saya mau menambah data mahasiswa baru lewat form. Benar ya? Kalau saya nulis begini, ini saya ngakses fitur atau fungsi hapus data mahasiswa, dan saya mau ngapus data mahasiswa dengan ID 3. Ya, dan yang terakhir, kalau saya tulis begini, artinya apa? Ini saya mau ngakses fitur ubah data ya untuk mahasiswa yang ID-nya 38. Nah, misalkan gitu ya. Ini kalau kalian pakai CodeIgniter. Nah, ini terjadi menggunakan request metodenya get atau post. Yang pertama get, yang kedua apa? Get juga ya. Yang ketiga nih, kalau yang tambah pakai apa? Request metodenya. Dia pakai post.
Kalau hapus, get atau post? Hapus pakai get. Oke, dan untuk ubah, itu pakai post. Begitu ya teman-teman ya. Jadi URL beserta request metodenya. Ini kalau aplikasi web biasa. Nah sekarang, kalau misalkan kalian mau membuat arsitektur REST API, ilustrasinya begini. Jadi yang pertama, ini ada aplikasi yang biasanya dulu. Ini kalian sebagai user, lalu ada web servernya. Nah, sekarang karena kita mau mengakses REST API, pasti ada di satu tempat di luar sana server REST-nya. Kayak tadi, kalau kalian ini anggap sebagai Traveloka, berarti yang di kanan ini adalah AirAsia misalnya ya. Ini AirAsia-nya. Nah, yang terjadi ketika kalian sebagai user mau mengakses seluruh data penerbangan AirAsia, yang pertama, minta dulu ke servernya Traveloka. Ambilin dong semua data penerbangan AirAsia. Oke, jadi kita ngirimin request dulu, beserta data kalau ada. Ya, setelah itu baru server Travelokanya, istilahnya begitu ya, ngirimin request ke REST server atau API punyanya AirAsia. Jadi dia ngirimin requestnya. Lalu kalau ada datanya kita ubah dulu. Jadi formatnya JSON. Biar dikenali oleh siapapun. Gitu ya. Lalu setelah diproses di API-nya, nanti entah itu dia minta ke database atau dia minta bahkan ke API yang lain. Kalau udah diproses, data dikembalikan. Data dikirim berupa JSON, tapi beserta juga status code-nya atau kode status. Nah, apa itu kode status? Nanti kita lihat ya. Setelah itu, datanya diterima oleh server, dalam hal ini contohnya tadi Traveloka, lalu diubah kembali menjadi HTML, dikembalikan ke user supaya kita yang lihat. Oke, jadi ini manusia dengan komputer, tapi di sini komputer dengan komputer atau mesin dengan mesin. Paham ya? Jadi yang sebelah kiri kita bisa anggap sebagai REST client-nya. Klien yang meminta ke server. Sampai sini, gimana? Paham nggak? Nah, REST client ini bisa macam-macam. Ya, kalau tadi kan aplikasi web, diakses lewat laptop atau desktop atau PC. Nah, REST client ini bisa juga mobile apps. Dan mobile apps-nya juga bisa macam-macam ya. Bisa Android, bisa iPhone, dan yang lain. Atau REST client ini bisa berupa smart home misalnya. Kalian punya Google Home, punya Amazon Alexa, atau apapun lah ya. Itu bisa menjadi sebuah REST client, bahkan aplikasi cloud misalnya. Itu juga bisa menjadi REST client. Jadi di sebelah sininya nggak peduli apa, semua bisa mengakses ke REST servernya. Oke, dan tadi kode status itu apa? Status yang dikirimkan dari server API-nya ke REST client. Nah, kode status ini, contohnya gini deh. Ada kode 200 kalau berhasil, ada kode 404 kalau not found atau tidak ditemukan, ada 500 kalau server error misalnya ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek lebih detailnya di link yang saya kasih ini. Nah, kenapa kita butuh kode status? Karena tadi ya, balik lagi, yang ngobrol sekarang mesin dengan mesin. Gitu. Kalau misalkan kita sebagai manusia ngakses sebuah URL yang ngaco misalnya. Nah, itu sebenarnya server ngirimin kita kode status 404. Tapi karena kita manusia, kita bisa baca tuh errornya apa. 404, page not found. Nah, kita sebagai manusia bisa mikir, oh kayaknya saya salah deh ngetikin URL-nya. Mesin nggak bisa gitu. Ya, jadi mesin sama mesin, kita yang harus ngasih tahu kalau errornya segini apa, errornya segini apa. Ya, makanya penting nih, kita memproses status kode ini. Ya, tadi kenapa alasannya kok sampai kode status dikirim juga. Coba kita balik lagi ke sini. REST client, request ke REST server. Nah, sekarang coba bayangin, kalau tadi kita pakai aplikasi CodeIgniter, sekarang kita terapin ke sini. Kira-kira URL di sininya apa? Kalau kita anggap REST client ini juga sama mau minta data dari aplikasi pengelolaan data mahasiswa, tapi sekarang bentuknya REST server. Jadi sama aja sebetulnya ya, kita bisa nulis begini. Jadi REST client bisa minta localhost, CIF, mahasiswa, pakai metodenya get, tapi bedanya apa? Yang di request dan yang direspon bukan lagi HTML. Sekarang semuanya adalah JSON. Gitu. Jadi sebenarnya REST API pun bisa seperti ini. Cuman yang beda pertukaran datanya bukan HTML, bukan teks, tapi JSON. Begitu teman-teman. Gimana kira-kira? Sampai sini bingung nggak? Nah, tapi ternyata ini belum selesai sampai sini. Sampai sini, kalau kalian membuat arsitektur seperti ini, artinya kalian sudah berhasil membuat sebuah arsitektur REST. Tapi ini masih salah. Karena dia belum RESTful. Nah, ini juga istilah yang harus kalian pahami nih.
Ada REST, ada RESTful. Apa bedanya? Coba kita lihat. Di dalam HTTP kita tahu ada dua metode yang udah kita pakai ya tadi ya. Ada GET, ada POST. GET itu untuk mengambil data. POST untuk apa? Menambah data. Tapi POST juga bisa dipakai buat ngupdate ya biasanya ya, kalau kita pakai browser. Ada form, nah formnya bisa dipakai ngupdate, bisa dipakai nambah. Nah tapi sebetulnya di luar dua ini masih ada banyak yang lain yang disebut dengan HTTP method atau verbs, kata kerja dari HTTP. Ada yang namanya put. Oke. Put ini khusus untuk mengubah data. Jadi untuk mengubah data ada khusus, bukan pakai post. Kita sebelumnya biasanya pakai post kan. Terus ada satu lagi, yaitu delete. Nah, kalau ini kalian pasti udah bisa nebak buat apa? Menghapus data. Sebetulnya masih banyak yang lain, kalian bisa cek aja di link yang ada di bawah sini ya. Tapi kita fokus di yang 4 ini aja. Nah, 2 ini yang baru ini nggak bisa dipakai di browser. Jadi browser nggak punya kemampuan untuk melakukan put atau delete. Tapi bahasa pemrograman banyak yang bisa melakukan ini. Nah, bahkan nanti API testing tools yang akan kita coba, yang sebelumnya saya minta kalian install ya, yang namanya Postman misalnya, dia bisa melakukan semua ini. Ya. Nah, kenapa kita bahas HTTP method yang selain 2 ini? Karena kalau kalian mau membuat aplikasi yang RESTful, ini harus dipakai 4-4-nya. Supaya apa? Nah, kita lihat nih. Kembali ke sini ya, kembali ke kasus ini. Sekarang kita akan terapkan HTTP method yang udah kita pelajari tadi ke studi kasus kita. Coba, kalau saya tulis begini. Ini kan artinya saya bisa mengakses seluruh data mahasiswa ya. Benar nggak? Selama kita kasih metodenya get. Jadi kalau saya tulis get, terus dikirim URL-nya ini, dia akan ngambil seluruh data mahasiswa. Sekarang, kalau saya mau ngambil detail dari mahasiswa yang ID-nya berapa gitu. Sebelumnya kita tulis mahasiswa /detail/ID. Sekarang nggak perlu. Saya cukup tulis begini aja. Mahasiswa /12. Ini artinya saya mau ngambil detail dari mahasiswa yang ID-nya 12. Selama request method yang dikirimkannya get. Paham sampai sini? Nah sekarang kalau saya mau nambah data, saya bisa nulis begini. Coba tuh teman-teman lihat. Mungkin pertanyaannya, Pak, sama aja dong dengan yang paling atas ini. URL-nya sama, tapi request metodenya beda. Kalau saya kasih post, sekarang servernya tahu, oh ini mau nambah data. Meskipun URL-nya sama. Kalau saya mau hapus data gimana? Kasih aja begini. URL-nya sama kayak detail. Yang membedakan apa? Request metodenya. Gitu. Jadi kalau URL plus request method delete, oh dia pasti ngapus. Dan yang terakhir, kalau URL dikasih ID, request metodenya put, ini pasti servernya tahu kita mau mengubah data. Begitu ya. Jadi menggunakan teknik ini, itu salah satu cara yang benar untuk membuat sebuah RESTful API. Ya, dan nanti ini kita sebut dengan endpoints. Kedepannya ini namanya endpoints. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai stateless, atau ketidakadaan sebuah state dalam sebuah aplikasi ya. Jadi setiap request itu nantinya akan kita lakukan secara terisolasi. Oke, maksudnya gimana? Server itu nggak boleh nyimpen keadaan dari sesi sebuah klien. Jadi nanti nggak ada session di REST API ini. Kan kalau aplikasi biasa, itu kita tahu yang sedang login tuh siapa. REST API nggak boleh. Lalu setiap request yang dikirimkan dari klien harus berisi semua informasi yang dibutuhkan server, termasuk autentikasinya. Nanti setiap ngirim, dia harus ngirimin dulu autentikasinya apa, dia tuh siapa. Ya, karena tadi tidak boleh ada sesinya. Oke, itu yang disebut dengan stateless. Dan stateless adalah salah satu syarat untuk membuat RESTful API. Ya, jadi kesimpulannya, RESTful API ini, kalau mau kalian terapkan, harus menggunakan HTTP method yang benar. Tadi ya, 4-4-nya harus dipakai. Lalu, endpoints-nya atau URL-nya itu ujungnya nggak boleh kata kerja. Jadi kayak mahasiswa /tambah, itu nggak boleh. Jadi harus sampai kata bendanya, sampai mahasiswanya aja. Tinggal nanti kita mainkan request methodnya. Oke? Dan yang terakhir, RESTful API harus stateless. Jadi intinya apa perbedaan antara REST dan RESTful? RESTful itu menggunakan REST secara benar gitu. Sebelumnya seperti biasa kita lihat dulu definisi dari public API ini. Ya, teman-teman bisa baca public API itu adalah sebuah API
ya atau REST API yang dapat diakses secara publik. Itu ya, simpelnya gitu aja. Yang di dalamnya tersedia aturan untuk kita sebagai developer agar dapat mengakses datanya. Gitu ya. Jadi developer-developer di luar aplikasi itu bisa terhubung dengan aturan-aturan yang sudah disediakan oleh REST API-nya. Ya, untuk lebih detailnya teman-teman bisa kunjungi aja link Wikipedia yang ada di slide ini ya. Nah, jadi ilustrasinya adalah teman-teman ini bisa lihat kalau di sebelah kiri teman-teman ini ya adalah sebuah aplikasi yang sudah ada. Ya, misalkan pengelolaan data apa begitu ya. Aplikasi tersebut nantinya terhubung ke sebuah Open API. Dan Open API ini bisa diakses oleh siapapun. Ya, dan siapapun itu nanti dapat membuat aplikasi lain. Ya, misalkan aplikasi web, mobile, atau desktop bahkan ya, yang menggunakan data dari aplikasi yang sudah ada tadi. Ya, jadi dengan melakukan hal seperti ini bisa membuat sebuah bisnis. Ya, baik itu untuk menambah customer, meningkatkan pendapatan, atau katanya untuk menstimulasi inovasi. Gitu ya. Jadi intinya kita bisa membuat aplikasi menggunakan data yang dimiliki oleh aplikasi orang lain. Ya, dan saat ini hampir semua perusahaan-perusahaan besar itu sudah membuka akses agar orang luar itu bisa masuk ke dalam sistemnya menggunakan API ini. Ya, contohnya adalah misalnya Google lah, ya. Sebuah perusahaan yang besar, di dalamnya itu kan banyak banget aplikasi ya. Dan kita itu bisa terhubung ke banyak aplikasi ini. Ya, ini teman-teman bisa lihat ini hanya sebagian kecil dari yang disediakan oleh Google. Contohnya, teman-teman bisa lihat di atas sana itu adalah Maps ya. Kita bisa terhubung ke Maps-nya Google. Datanya punya Google, ya, tapi kita boleh mengakses. Gitu. Jadi kalau kita mau mengakses data ya silahkan, tapi ada syaratnya. Misalnya dengan membayar, begitu ya. Ya, dan kalau kalian mau tahu lebih detail, silakan kunjungi aja link yang sudah saya tulis di sini ya. Atau teman-teman nanti bisa kunjungi aja linknya di deskripsi video. Atau misalkan perusahaan lain seperti Facebook. Ya, Facebook juga membuka data di dalam aplikasinya menggunakan API. Ya, misalnya yang dibuka oleh Facebook itu kalau kalian mau menggunakan AI punyanya Facebook. Atau AR, atau Augmented Reality. Atau bahkan kalian mau bikin game yang akan disimpan di dalam Facebook. Nah, itu Facebook sudah menyediakan API-nya. Gitu ya, dan hampir semua aplikasi lah ya, Instagram, Twitter, Spotify, SoundCloud, itu semuanya menyediakan API agar pengembang atau developer lain itu bisa terhubung dan mengakses datanya. Ya, dan untuk Facebook kalian bisa kunjungi linknya di sini. Atau bahkan data-data lain ya, saya kumpulkan beberapa public API yang bisa kalian akses. Jadi ada website yang namanya Any API. Ya, ini kalau kalian kunjungi ke sini, nanti kalian bisa lihat di internet ini ada API apa saja sih yang bisa kita gunakan. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, atau kalian bisa kunjungi link GitHub ini ya. Ini juga sama, di dalamnya nanti berisi API-API yang ada di dunia ini ya, yang bisa kita gunakan. Nanti kita coba lihatlah. Atau khususnya untuk Indonesia, itu ada yang namanya Mas Faris ya, dia ngumpulin API-API yang ada di Indonesia yang bisa kita akses. Ya, nanti kita coba kunjungi ya website-website ini. Begitu, tapi dari API-API yang ada ini, kita harus perhatikan yang namanya autentikasinya. Gitu ya, jadi nggak semua API ini bebas kita gunakan. Ya, walaupun banyak di antara ini gratis ya. Jadi yang pertama, ada API yang tanpa autentikasi. Kita bisa menggunakannya secara bebas. Nah, tapi perlu diingat, begitu kita terhubung ke sebuah API, itu artinya kita juga mengambil resource dari server mereka lah, istilahnya begitu ya. Meskipun kita ngambil datanya, tetap aja ada proses upload dari sisi server mereka. Nah, tentu saja, kalau misalkan tanpa autentikasi begini, kita bisa mengakses kapanpun, berapa kali pun, itu nanti akan menghabiskan resource mereka. Nah, makanya ada autentikasi yang disebut dengan key atau token. Nah, ini biasanya untuk mengakses sebuah REST API punya orang lain, mereka menyediakan sebuah key. Ya, yang key-nya biasanya terbatas. Contohnya, ada sebuah REST API yang kalau kita mau pakai, kita harus bikin dulu key-nya. Daftar dulu di websitenya, nanti mereka menyediakan key. Ya, dan key itu misalnya hanya bisa dipakai 1000 kali dalam satu hari. Ya, jadi kita hanya bisa mengakses 1000 kali. Kalau sudah 1000, ya udah nggak bisa dipakai. Besok baru kita bisa pakai lagi. Nah, gimana kalau misalkan kalian bikin aplikasi yang connect ke REST API itu, seharinya bisa lebih dari 1000. Nah, mereka menyediakan skema berbayarnya. Itu kalau mau lebih banyak, silakan, tapi bayar. Ya, jadinya seperti itu. Atau ada sistem autentikasi lain yang lebih keren, yang disebut dengan OAuth.
Ya kalau ini contoh sederhananya adalah ketika kalian mau masuk ke sebuah aplikasi manapun tapi loginnya misalnya via Facebook atau via Google gitu. Nah itu salah satu contoh penggunaan OAuth ya. Tuh, jadi nanti teman-teman perhatikan dulu, kalau mau pakai API punya seseorang, cek dulu dia autentikasinya pakai yang mana. Dan yang harus diperhatikan lagi adalah mengenai CORS juga ya. Jadi reserver atau public API atau open API ini juga ada aturan CORS-nya. Itu ada yang memungkinkan kita nggak bisa sembarangan ngakses karena ada CORS-nya. Nah, tapi biasanya itu semua sudah ada di dokumentasi aplikasinya. Ya, jadi teman-teman silakan rajin-rajin membaca aja dokumentasi milik API-nya ya. Oke, jadi mungkin itu ya penjelasan singkat mengenai Open API atau Public API. Dan untuk selanjutnya kita akan coba membuat aplikasi sederhana menggunakan salah satu dari Public API yang ada. Oke, jadi kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar pengen ngoding. Kita akan coba membuat aplikasi sederhana mirip dengan video sebelumnya. Ya, caranya mirip ya. Kita akan pakai JavaScript. Nah, tapi sebelum kita masuk ke coding, saya minta teman-teman siapkan dulu aplikasi Postman ya. Jadi kita akan mencoba menggunakan aplikasi Postman sekarang. Ya, jadi biasanya sebelum kita membuat aplikasi untuk connect ke API, kita coba dulu, kita tes dulu menggunakan Postman. Berhasil nggak kita ngambil datanya? Oke teman-teman ya, nah sekarang ini saya sedang membuka sebuah website yang namanya Any API. Ya, jadi ini website ini mengumpulkan semua open API atau public API yang bisa kita gunakan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini macam-macam. Yang paling atas misalnya teman-teman pengen dapetin statistik dari NBA, ya bisa kunjungi ke sini. Untuk Spotify, untuk Instagram, ini hanya mengumpulkan link-linknya aja ya. Nanti begitu diklik, kalian akan diarahkan ke official website dari public API-nya. Ya, ini silakan nanti dicobain aja, karena saya yakin pasti cara penggunaannya ada di website mereka. Ya, anyapi.com. Yang kedua, ini juga sama, dia kumpulan dari public API ya. Jadi si Bapak Todd Moto ini, kalian bisa cek di GitHub-nya, sudah mengkurasi atau mengumpulkan public API yang bisa dipakai. Dan dia sudah mengkategorikannya sama seperti Any API tadi ya. Ini dari yang bermanfaat, datanya data beneran begitu ya, sampai datanya data hiburan lah. Kayak misalkan data untuk menampilkan gambar kucing secara random, gitu ya, untuk menampilkan jokes secara random. Ya macam-macam, kalian bisa cek aja. Dan kerennya, ini kalau misalkan kita lihat, dia sudah ngasih tahu bagaimana autentikasinya. Gitu ya, jadi teman-teman bisa lihat nih. Ada yang nggak butuh autentikasi, dia auth-nya pasti tulisannya no. Ada yang butuh API key, ya, ada yang butuh OAuth. Tuh. Gitu ya, jadi misalkan teman-teman nih mau bikin website yang nampilin gambar-gambar kucing misalnya, ya silakan kunjungi aja API ini. Atau teman-teman yang senang anime nih, bisa ngambil datanya dari sini. Gitu ya, jadi nanti silakan dicek aja. Cara pakainya kurang lebih sama dengan yang nanti akan kita coba. Dan terakhir ada dari masfaris.id. Nah, dia juga sama kayak si Bapak Todd Moto tadi, cuman ini khusus Indonesia. Tuh ya, jadi kalau kalian kunjungi linknya, ini bisa lihat nih. Kalau kalian mau connect ke Matahari Mall, ada API-nya. Tuh, bahkan Kaskus ada ya. Ya, silakan dicek aja dan cari tahu gimana cara pakainya ya. Nah, sekarang yang akan kita coba itu ada di sini. Kalian bisa cek di Any API atau di Todd Moto, ini dua-duanya ada linknya ya. Kita akan coba membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menampilkan data film. Jadi ada sebuah API yang namanya OMDB API. Jadi ini katanya Open Movie Database. Ya, kalau kalian tahu ada website namanya IMDb. Nah, ini websitenya ya. Jadi kita bisa tahu data dari sebuah film atau serial TV. Judulnya apa, ceritanya gimana, pemainnya siapa, sutradaranya siapa. Nah, OMDB ini adalah Open API-nya. Jadi kita bisa akses ya. Jadi silakan teman-teman klik aja OMDB atau langsung ke websitenya. Namanya OMDB API. Ya, silakan dikunjungi. Nah, nanti di dalamnya kalian bisa lihat ada penggunaan singkatnya gimana di bawah sini. Tapi yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus mendapatkan API key-nya dulu ya, supaya kalian bisa akses. Walaupun terbatas ya. Ini satu hari kalian cuma punya akses 1000 kali hit API-nya atau akses ke API-nya. Ya, tapi lumayan lah untuk pembelajaran kita, kayaknya lebih dari cukup. Cara dapetin API-nya, kalian tinggal ke atas ke sini ya, ke API key, silakan diklik aja. Nah, nanti
Ada pilihan, tipe akunnya mau apa? Mau yang pakai Patreon, kok ini bayar ya, kita donasi lah ke dia ya. Itu nanti dapat aksesnya lebih dari 1000. Tapi kalau mau yang gratis, silakan pilih yang free. Silakan tulis saja email dan nama kalian di sini. Terus untuk penggunaannya bebas aja lah ya. Kalian boleh tulis for education gitu. Terus nanti pencet submit. Ini teman-teman perhatikan. Pada saat kalian klik submit, nanti langsung dikirim email. Ya, silakan dibuka emailnya. Terus tekan link verifikasinya. Ya, jadi harus diverifikasi dulu, baru kalian bisa pakai API key-nya. Nah, nanti kalian pastikan sampai tampil seperti ini. Ada tulisan your key is now activated. Baru kalian bisa pakai key-nya. Nah, kalau udah aktif, silakan dilihat key-nya berapa. Itu nanti kalian harus hafalkan. Nah, ini ya teman-teman ya, harusnya kalian dapat email seperti ini. Di atas ini ada key-nya. Lalu, di bawah ini, yang URL ini adalah link untuk verifikasi. Ya, jadi pastikan ini diklik dulu sampai tampil tadi, your key is activated. Terus kalian bisa pakai key ini. Ya, ini key-nya bisa dipakai siapa aja. Ya, jadi kalian sebetulnya bisa pakai key punya saya. Jadi kalau misalkan suatu saat saya nyobain key ini nggak jalan, nah berarti saya tahu pelakunya ini pasti kalian yang ngabisin ya. Sehari limitnya 1000. Silakan sebaiknya daftar aja lah ya. Oke, selanjutnya kita akan coba akses ke API-nya. Kalian balik ke website OMDB-nya. Sekarang kita coba nih. Caranya, itu kita bisa mengirimkan macam-macam parameter sesuai dengan apa yang mau kita dapetin. Contohnya, kalau misalkan saya mau mendapatkan film dengan ID IMDb tertentu, kalian bisa kirim ke URL ini. Ya, kirim ke sini, ke OMDB API, sambil mengirimkan beberapa parameter. Ya, parameter pertama adalah API key kalian yang tadi. Lalu parameter kedua adalah query pencariannya. Maunya apa? Bisa berdasarkan IMDb ID-nya, atau berdasarkan judul, atau berdasarkan tipe. Ya, tapi ada yang wajibnya nih ya. Kalau yang hijau ini wajib salah satu. Harus ada. Atau kalian bisa mencari. Kalau yang atas ini, dapetin satu film. Misalkan namanya persis apa. Kalau yang bawah ini, mencari. Nanti dia akan nyariin semua film yang ada tulisan Avengers-nya misalnya. Tapi ada batasannya juga. Satu kali tampil, maksimal datanya 10. Ya, kita coba ya. Jadi parameternya S, lalu nama filmnya. Kita akan coba menggunakan Postman. Silakan dibuka Postman-nya. Oke, ini Postman-nya ya. Ini kita close aja lah ya, biar simple. Kita pakai yang default-nya. Untuk menggunakan Postman, itu caranya kalian simpan URL API-nya di sini. Lalu nanti pilih request metode-nya. Tuh lihat ada banyak ya, request metode-nya. Lalu nanti, kalau ada parameter, kalian kirimnya di sini di params. Karena kita cuma mau ngambil data, berarti kita pakainya get. Berarti yang pertama, simpan dulu URL-nya. Ini ya, http omdb API. Ya, silakan di-copy. Simpan di sini. Kalau sudah, sekarang ada key yang harus kalian kirim. Yang pertama, apa tadi? API key. Wajib nih, ada API key-nya. Value-nya apa? Nah, yang tadi, yang dikirim ke email. Jadi silakan dicek lagi. Ya, simpan di sini. Silakan pakai punya kalian sendiri, jangan pakai punya saya. Lalu, parameter kedua adalah sesuai dengan apa yang mau kalian minta. Kalau mau mencari film, tulis saja S. Lalu value-nya apa? Misalkan saya mau cari film Harry Potter ya. Tulis saja Harry Potter. Oke, kalau sudah, klik send. Lihat, kalau benar, lihat scroll ke bawah, kalau benar ada datanya tuh. Nah, ini artinya key-nya valid, diterima sama OMDB-nya, dan OMDB-nya mengembalikan data. Kalau kita mencari data, yang kembali itu bentuknya JSON, teman-teman lihat ya. Key-nya search, ada judul, tahun berapa dia munculnya ya. Lalu IMDb ID-nya, tipe, dan ada posternya. Gambarnya ada. Ya nih, dan gambarnya sudah tersimpan di sana. Beda dengan yang kita lakukan di video sebelum ini ya. Gambarnya ada di kita, nah, itu kan salah ya. Tuh, jadi benar kembali ya. Kalau misalkan key-nya salah, ini kan sembarang aja saya tulis key-nya, harusnya nggak ada. Tuh, kembalinya adalah invalid API key. Ya, jadi itu tadi cara sebuah public API supaya user nggak bisa sembarangan akses gitu ya.
dikasih key-nya dibatasi penggunaannya. Nanti kalian kalau mau bikin server bisa kayak gitu. Ya, jadi dibatasi aja penggunaannya. Kalau mau lebih, silakan bayar gitu. Sip ya, coba cari film lain. Ini film Indonesia pun ada ya. Kalau misalkan kalian cari AADC misalkan. Oh, nggak ada. Berarti apa? Ada apa dengan cinta ya? Oh, ada ya. Film Indonesia pun ada. Pokoknya film di seluruh dunia nih kayaknya bisa diakses. Begitu ya teman-teman ya. Jadi cara ngakses ke public API. Ke aplikasi yang lain juga mirip. Jadi silakan kalian kalau mau coba, buka aja tadi daftar dari API yang ada. Ya, jadi kalau mau bikin aplikasi apa ya silakan.